Kembali kita hari ini bersama dengan saya Dr. Suhento Liau dan istri Lilin. Bersama-sama kita akan mempelajari Alkitab kembali. Dan hari ini kita tiba di 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12. Oke pendengar sekalian, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu, mohon pimpinan-Mu. Kami tahu persis bahwa tanpa pimpinan-Mu, tanpa Roh Kudus menolong kami, maka kami tidak dapat memahami isi Alkitab secara benar, secara baik, secara konsisten Tuhan. Satu ayat dengan ayat yang lain. Tuhan pimpin kami, Roh Kudus mengingatkan kami bahwa di bagian lain ada firman Tuhan berkata demikian, sehingga kami dapat menafsirkannya tepat, harmonis, satu Alkitab secara keseluruhan sebagai kesatuan. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pertama Lilin akan membantu membaca dari ayat 1 sampai 11 tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Silakan. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ini mengenai karunia roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Apa itu karunia roh? Ya, karunia roh artinya ya suatu pemberian yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya. Ini karunia itu artinya pemberian. Ya. Jadi pemberian yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya. Karena Roh Kudus hadir di dalam diri kita, ya, dan karena Roh Kudus memimpin hidup kita, dan karena Roh Kudus mau menolong kita di dalam melayani Allah, maka Dia memberikan kita hal-hal yang penting, hal-hal yang berguna untuk dipakai sebagai pelayanan, ya, sebagai alat untuk melayani dengan baik, katanya. Nah, katanya, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenaran, ya. Di dalam bahasa Inggris bilang supaya kamu jangan ignorant, jangan mengabaikan ini, ya. Jangan tidak tahu gitu, jangan tidak bijak gitu mengenai hal ini. Jadi kita mesti bijak, ya, kita mesti tahu persis, kita mesti mengenal hal ini secara baik, yaitu karunia Roh Kudus ini, ya, yaitu pemberian yang diberikan oleh Roh Kudus kepada anggota jemaat
yang fungsinya adalah untuk menolong supaya efektif di dalam pelayanan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat di sini lalu dikatakan, kamu tahu ya bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, ya waktu mereka masih penyembah berhala, kamu tanpa berpikir ditarik ya kepada berhala yang bisu. Ya, mereka pernah tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Saya seringkali mengatakan dan selalu mengulanginya bahwa iman kekristenan adalah iman yang paling logis di muka bumi ini. Ya. Sedangkan yang di luar ini ya tidak logis gitu ya, tidak logis. Kalau dipikir, ditanya, ya, diinterogasi, diadakan argumentasi, maka akan gugur ya. Maka itulah mereka akan marah ya biasanya, dan hanya kekristenan, dan saya minta kepada orang Kristen ya supaya tidak marah dan tidak emosi dan tidak melakukan kekerasan ketika orang meminta pertanggungjawaban kita terhadap iman kita ya, terhadap apa yang kita percaya. Dan di dalam kekristenan sendiri juga ya kita memiliki satu patokan ini juga bahwa ya yang paling alkitabiah, yang paling benar, yang paling sesuai dengan Alkitab penafsirannya adalah yang paling logis ya. Karena Allah memberikan kita akal budi, menciptakan otak kita dan menuliskan Alkitab, dan itu diteruskan sampai ke tangan kita. Ini adalah dua alat yang sangat berguna, dua alat yang saling mengisi ya, yaitu otak kita itu hardware-nya ya, sedangkan Alkitab ini software-nya, jadi compatible ya. Jadi dia cocok gitu. Oleh sebab itulah pengajaran yang paling benar itu seharusnya sesuai dengan ayat-ayat Alkitab, dan yang paling sesuai dengan ayat-ayat Alkitab itu pasti paling masuk akal. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sementara ya, orang-orang menyembah kepada patung atau berhala yang bisu yang tidak bisa berbicara, namun mereka menyembah sedemikian rupa ya, menyembah nenek moyangnya ya, padahal ya waktu dia hidup sempat bertengkar juga gitu, tapi kemudian sesudah dia meninggal, mengapa disembah kok menjadi dewa gitu ya. Jadi ini tidak logis gitu. Nah, ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu katanya, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang disesatkan oleh ayat ini karena salah menafsir ya. Saya ingin katakan bahwa apa yang dikatakan oleh ayat ini adalah kebenaran yang normatif ya. Paulus tidak salah mengatakan ini kebenaran yang normatif. Tetapi ya, dalam situasi tidak normal ya, apalagi di akhir zaman, Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa para penyesat akan datang dan memakai namanya. Nah, berarti ya normatifnya ini adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Tetapi dalam situasi berbeda, itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa penyesat iblis akan datang memakai nama Tuhan Yesus gitu ya. Nah, saya ingin katakan demikian bahwa ya normatifnya itu begini, tidak ada rakyat Amerika yang ya membakar bendera Amerika ya, dan tidak ada ya yang bukan rakyat Amerika yang ya tangannya ditaruh di dada dan memberi hormat kepada bendera Amerika. Itu normatifnya. Ya, itu normatifnya. Nah, namun ya bagaimana dengan misalnya ya anggota Al-Qaeda yang menyusup ke Amerika itu, ya loh. Bagaimana? Nah, sebenarnya hatinya benci sekali sama Amerika, ya loh. Tetapi karena dia sedang dalam situasi kamuflase, ya, dan dia dalam situasi berpura-pura, ya di situ, ya jelas mungkin dia akan menghormati bendera Amerika sampai yang paling mantap gitu kelihatannya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu berarti kebenaran normatifnya adalah bahwa ya hanya orang rakyat Amerika menghormati bendera Amerika, dan
rakyat Amerika tidak mungkin membakar bendera Amerika, ya loh. Jadi tetapi ini kebenarannya benar nggak? Oh benar ya, ini kebenaran normatif gitu ya. Tetapi dalam situasi tidak normal, dalam peperangan ya, dalam ya penyusupan dan lain sebagainya, kebenaran normatif ini kelihatannya tidak berlaku gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, saya katakan banyak orang disesatkan oleh ayat ini karena ya banyak orang telah menjadi tidak waspada. Banyak orang menjadi teledor ya, banyak orang lalu salah melihat ya, salah menilai, salah memilih teman ya, salah menghadapi orang gitu. Jadi melihat semuanya, pokoknya kalau yang sebut nama Yesus ya, itu menyebut Yesus itu Tuhan, oh itu pasti dari Roh Kudus gitu. Dan ya tidak ada yang bisa mengutuk Tuhan ini kalau di dalamnya ada Roh Kudus begitu ya, dan lain sebagainya. Ini hal yang sudah salah sekali sehingga mereka tidak dapat lagi menilai mana pelayan Tuhan yang benar, mana pelayan yang salah. Nah, padahal di banyak tempat ayat yang lain mengatakan bahwa antikristus justru akan datang dari antara kamu. Di dalam 1 Yohanes dikatakan ya dari tengah-tengah kamu, jadi orang Kristen ya. Antikristus itu orang Kristen ya. Dia bukan orang Buddha, Muslim dan yang lain gitu. Antikristus itu datang dari tengah-tengah kamu katanya. Dari tengah-tengah jemaat ya, dari tengah-tengah. Berarti dia yang jago sekali menyebut Jesus, haleluya segala. Itu dia ya. Itu mesti diwaspadai. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa penyesat-penyesat akan datang dan mereka akan memakai namaku ya. Bukan hanya berani menyebut namanya, bahkan memakai namanya sedemikian rupa. Dan ya di bagian lain di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21-22, di situ pasti pendengar ingat Tuhan berkata bahwa pada akhir zaman katanya, pada hari-hari terakhir katanya, ada orang berkata kepadaku, bukankah kami ya ini menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan katanya, bukankah kami telah melakukan mujizat demi namamu ya, bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Nah, itu kan dia menyebut Yesus Tuhan, Tuhan katanya. Menyebut Yesus Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Artinya kamu bukan dari kelompokku. Kamu hanya penyusupan ya. Penyusupan ke dalam gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah bertentangan dengan apa yang Rasul Paulus katakan di sini? Sama sekali tidak. Sekali lagi, ya yang Rasul Paulus katakan ini adalah kebenaran normatif ya. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan itu adalah situasi penyusupan ya. Masuk ke dalam ya. Ada ini ya, musuh yang masuk ke dalam kita, yang menyusup masuk ya. Ya katanya bertobat gitu loh, tapi kita tidak melihat buah pertobatan misalnya ya. Katanya bertobat misalnya, tapi waduh cabulnya bukan main sama perempuan gitu ya. Katanya bertobat ya, tapi omongannya tidak bisa dipegang, janjinya tidak pernah tepat gitu. Katanya bertobat tapi kawin lagi gitu ya toh. Satu lagi istri, satunya nggak puas, mau tambah satu lagi gitu ya, macam begini. Ini katanya bertobat. Nah, sebenarnya orang Kristen harus lebih waspada dan lebih cerdas gitu, harus dapat lebih pintar untuk mengidentifikasi gitu yang benar-benar hatinya murni dengan yang penyusupan ya. Nah, orang Kristen tidak dapat lagi membedakan itu, jadi buta ya oleh karena salah menafsirkan ayat ini gitu. Jadi sudah berpikir bahwa dia hebat sekali tuh jadi nyebut Yesus Tuhan melulu gitu. Dia pasti dari Roh Kudus ini gitu. Ini salah gitu ya. Ini salah ya. Jadi ini adalah kebenaran normatif ya. Sementara Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada kita tentang strategi penyusupan gitu. Bahwa ada yang menyusup ke dalam dan yang akan memanggil dia Tuhan katanya ya. Tuhan sudah katakan ini. Nah, kemudian kita lihat di ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya betul, kita akui itu ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ya, oke, benar, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Maksud Rasul Paulus itu adalah di dalam satu jemaat ini, dalam satu jemaat Korintus ya. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib ya. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dan dalam semuanya. Dan ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya pendengar sekalian, ini kita mesti tahu bahwa
Rasul Paulus menekankan kesatuan dalam jemaat dan kesatuan semuanya satu di dalam Roh Kudus katanya. Jadi jangan ada yang berpikir pencar-pencar gitu, berpecah-pecah di dalam satu jemaat lokal ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang ya dikaruniakan ya penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi ada pewahyuan di sini. Penyataan roh itu artinya pewahyuannya. Ada terjadi pewahyuan di sini ya untuk kepentingan bersama, pewahyuan untuk kepentingan jemaat ya. Terus dikatakan sebab kepada yang seorang ya roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat ya. Kepada seorang roh memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan gitu ya. Jadi kok jadi pintar gitu ya. Mendadak jadi berhikmat, jadi pintar. Biasanya karunia ini pada waktu itu ya diberikan kepada pemimpin jemaat ya, karena di tiap-tiap kota ketika Rasul Paulus mendirikan jemaat, habis dia sekian lama di situ dalam waktu yang cukup pendek ya, kemudian dia pindah lagi ya, membangun jemaat lagi di tempat lain, dan jemaat yang sudah dibangun yang ditinggalkan itu diserahkan kepada seorang gembala yang ditunjuk ya memimpin mereka di sana. Nah, ini orang kan tidak tahu apa-apa yang mesti disampaikan, apalagi baru sebulan gitu ya toh. Apalagi yang baru seminggu ya percaya Tuhan baru seminggu. Nah, bayangkan ya, sementara Rasul Paulusnya pergi dan di tangan mereka tidak ada Alkitab pada waktu itu ya, tidak ada Alkitab. Nah, apa yang mesti dibuat oleh pemimpin jemaat ini yang baru 2 minggu percaya Tuhan begitu. Nah, itulah sebabnya waktu itu Roh Kudus memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat ya, berkata-kata dengan pengetahuan katanya ya. Nah, kalau tidak ya bisa susah itu ya, dia bisa stres berat nanti dia maju ke atas mimbar nggak tahu mau ngomong apa ya, dia bisa stres berat itu ya. Nah, kepada yang seorang katanya ya roh yang sama memberikan iman. Nah, ini oleh orang Calvinis disalah tafsirkan. Dia bilang bahwa iman kita itu dikasih. Jadi kalau seseorang tidak dikasih iman, maka dia tidak bisa percaya kepada Tuhan gitu ya. Jadi kita percaya Tuhan itu karena kita dikasih iman katanya. Ayat ini sebenarnya bukan berkata demikian. Ini ayat ini sedang berbicara tentang pelayanan. Ini pelayanan, ini iman yang untuk pelayanan ya. Nah, orangnya tentu sudah percaya Tuhan Yesus, sudah di dalam Tuhan ya. Dia sudah diselamatkan, sudah percaya, sudah bertobat dan sudah percaya. Iman, saya ambil contoh ya. Contoh ketika Rasul Paulus dan Barnabas sampai di kota Listra ya. Katanya ya di Kisah Rasul pasal 14 ya. Di ayat yang 8, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah berjalan ya. Ia duduk yang mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat ya bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Jadi orang Listra ini dia percaya di dalam hatinya, dan Rasul Paulus diberikan iman untuk meyakini bahwa orang ini percaya gitu. Nah, begini ya, iman yang dimaksudkan di dalam 1 Korintus pasal 12 ini, Tuhan memberikan iman. Ini iman yang berkenaan dengan pelayanan. Untuk mengambil keputusan tertentu, sebenarnya kita memerlukan iman gitu ya. Untuk supaya melangkah ya, untuk melangkah juga kita memerlukan iman ya. Iman inilah yang Tuhan berikan ya. Untuk mengambil satu keputusan yang sangat berat ya, kita perlu iman ya, kita perlu satu keyakinan. Nah, Tuhanlah yang memberikan itu. Kita berdoa, Tuhan ya, supaya saya tidak ambil satu keputusan yang salah. Tuhan tolong berikan saya keyakinan ya, berikan saya iman bahwa inilah yang benar gitu, bahwa ini langkah inilah yang mesti diambil gitu. Nah, ini iman ini yang sebenarnya yang dimaksudkan. Ini iman yang berhubungan dengan pelayanan gitu. Ini bukan iman yang berhubungan dengan keselamatan. Karena Rasul Paulus sedang berbicara tentang karunia Roh Kudus ya, untuk kepentingan jemaat dan pelayanan oleh Roh Kudus untuk kepentingan jemaat ya. Ini ditulis kepada orang yang sudah diselamatkan gitu. Nah,
Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, dan kepada yang lain katanya ya, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan ya. Oke ya, memang ya pada waktu itu Tuhan meneguhkan firman-Nya dengan mujizat ya, memberikan ya karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk mengadakan mujizat ya. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Nah, mungkin kita tanya, siapa yang dikasih karunia melakukan mujizat? Siapa yang dikasih karunia untuk menyembuhkan? Siapa dikasih karunia untuk bernubuat? Nah, ternyata di sini kan tidak dikatakan siapa gitu. Nah, berarti kita cari di tempat lain ada dikatakan siapa enggak? Akhirnya kita temukan misalnya di dalam 2 Korintus pasal 12 ya. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12, di situ dikatakan bahwa karunia mengadakan mujizat ya. Karunia mengadakan mujizat itu adalah ya karunia khusus rasul gitu. Oh, jadi akhirnya kita diberitahukan bahwa tidak semua orang diberi karunia mengadakan mujizat. Yang diberi karunia mengadakan mujizat itu cuma rasul. Jadi di sini ya apa yang tidak jelas di bagian ini, di bagian lain dijelaskan gitu. Jadi menafsirkan Alkitab itu harus demikian. Jadi jangan dipaku mati untuk ayat di sini saja. Jadi kita mesti melihat semuanya gitu, bukan di satu bagian saja. Nah, jadi karunia bernubuat, dan kepada yang lain diberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh ya. Nah, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah. Sebenarnya tidak ada yang namanya bahasa roh. Nah, ini salah terjemah ya. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia sempat sudah memperbaiki, namun ada denominasi yang menolak. Yang saya ini menandakan bahwa mereka bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran gitu. Nah, karunia berbahasa lidah, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu ya, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa ya ada di dalam jemaat orang diberi karunia-karunia ini. Kalau diberi karunia berbahasa lidah, kemudian ada orang diberi karunia untuk menafsirkan atau menerjemahkan bahasa lidah, karena itu bahasa. Jadi tiba-tiba misalnya ya Pak Alki yang di depan di sini atau tiba-tiba lalu berbahasa Rusia gitu ya. Waduh ya. Kemudian istri saya Lilin dikasih karunia untuk menerjemahkan bahasa Rusia. Wah, barulah saya bisa mengerti gitu ya. Saya kan tidak mengerti bahasa Rusia. Jadi, ini sebenarnya bahasa lidah itu bahasa ya, bahasa. Nah, bahasa itu pasti ada subjek, predikat, objek. Nah, itu ada kata keterangan, ada semuanya itu ya. Itu bahasa gitu. Kalau ulang-ulang satu kata misalnya sikarabaraba, itu bukan bahasa gitu. Jelas bukan bahasa. Atau apa sendal lama gitu, itu bukan bahasa itu ya. Itu adalah apa? Ya, itu adalah mantra gitu, mantra itu ya. Itu bahaya itu ya, sangat bahaya. Kalau bahasa itu pasti kita tahu bahwa itu bahasa ya, itu bahasa ya. Even you don't understand English, but you know now I'm speaking English ya. Jadi sekalipun Anda tidak tahu bahasa Inggris ya, tapi Anda tahu sekarang saya sedang memakai bahasa Inggris, bahasa yang lain. Nah, mungkin Anda tahu saya pakai bahasa Mandarin, Anda tahu gitu. Itu bahasa sekali lagi ya. Kalau yang cuman satu bunyinya terus ulang-ulang kayak begitu, itu chanting gitu ya, terus menerus terus macam begini. Itu bukan bahasa itu ya. Iblis suka orang yang begitu ya, dia suka orang yang begitu. Oleh sebab itu Anda harus waspada. Saya kasih tahu waspada. Saya tidak mau ya
mengatakan sesuatu yang saya tidak mengerti. Mengapa? Karena saya tidak mau ternyata apa yang saya ucapkan itu malah marah-marah Tuhan gitu ya. Apa yang saya ucapkan itu ternyata adalah kata-kata yang mengutuki Tuhan. Bagaimana ya loh? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengingat ya sekali lagi ya, ini di hari-hari terakhir di mana antikristus iblis bekerja keras, dia menyusup masuk di dalam kekristenan, dan dia juga adalah makhluk roh, malaikat ya, malaikat yang berubah, yang tidak taat, yang menjadi iblis, itu makhluk roh yang sekarang ini karena dia tahu waktunya hampir berakhir, jadi dia bekerja tambah keras, dia kalep sekarang ini ya, maka dia menyusup masuk ke dalam kekristenan. Nah, Anda perlu hati-hati. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita tahu ya di pasal 13 besok ya kita akan bicara pasal 13, di mana di ayat 8 sampai 10 di situ dikatakan bahwa karunia-karunia ini akan berhenti, yaitu apabila yang sempurna tiba. Nah, yang sempurna itu di situ menunjuk kepada siapa? Yang sempurna di situ. Yang sempurna di situ adalah menunjuk kepada Alkitab ya. Jadi ketika Alkitab selesai ya, ketika Alkitab selesai ditulis, ketika pewahyuan berhenti, maka semua karunia yang tadi yang disebutkan yang berhubungan dengan proses pewahyuan itu berhenti ya. Yang berhubungan dengan proses pewahyuan. Besok kita bahas tentang apakah hari ini ya, apakah sekarang ini masih ada orang berbahasa lidah yang dari Tuhan, masihkah ada orang bernubuat yang dari Tuhan ya. Itu besok kebetulan di pasal 13 kita akan bicara tentang itu. Oleh sebab itu ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda perlu kasih tahu kepada teman-teman Anda, mari dengarkan RBK. Di sini ada pembahasan Alkitab pasal per pasal ya. Jadi kita tidak mencomot ayat-ayat ya, tetapi kita melihat pasal per pasal ya, menjelaskannya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kembali ke dalam pembahasan kita hari ini di 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12. Dan sekarang kita ada di pertengahannya, dan Lilin akan membacakan dari ayat 12 hingga 31. Silakan. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan.
Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Karena semua adalah tubuh Kristus dan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Iya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus sangat mengkhawatirkan tentang keadaan jemaat di Korintus, ya. Karena memang di pasal-pasal awal ada indikasi bahwa mereka itu ada perpecahan di dalamnya. Oleh sebab itu di bagian ini Rasul Paulus menyinggung soal persatuan di sini, soal memakai karunia yang Tuhan berikan dalam satu kesatuan pelayanan. Nah, dia berkata di sini karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi jemaat itu adalah tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus yang terdiri dari anggota-anggota. Jadi tiap-tiap anggota jemaat harus menyadari bahwa ketika mereka membuat pernyataan menyatu, ya, menjadi satu dalam tubuh Kristus, maka tiap-tiap anggota harus menyadari bahwa tindakan mereka yang negatif terhadap tubuh Kristus ini atau sikap mereka yang negatif akan mencederai tubuh Kristus, dan sikap mereka yang positif atau tindakan mereka yang positif akan membangun tubuh Kristus itu. Jadi tiap-tiap anggota jemaat harus sangat paham akan hal ini, harus sungguh-sungguh mengerti, ya, bahwa mereka masuk menjadi satu tubuh, ya, satu tubuh Kristus. Dalam satu jemaat itu adalah satu tubuh Kristus. Sekali lagi adalah berbeda mempercayai satu jemaat itu satu tubuh Kristus dengan bahwa seluruh dunia semua kekristenan satu tubuh Kristus itu. Itu dua hal yang berbeda. Kami tidak percaya kepada yang seluruh dunia itu satu tubuh Kristus. Kami percaya adalah satu jemaat lokal itu satu tubuh Kristus. Nah, itu yang benar, ya. Inilah seperti Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus bahwa mereka itu adalah satu tubuh Kristus. Ya, jadi tiap-tiap anggota jemaat itu adalah anggota tubuh, ya. Sebab dalam satu roh ada kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, yaitu satu tubuh Kristus di dalam satu jemaat, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, mengapa Rasul Paulus masuk kita di situ termasuk dia? Nah, rasul dan nabi itu masuk ke dalam semua jemaat. Mengapa? Karena rasul dan nabi itu adalah fondasi dari jemaat itu, ya. Jadi rasul dan nabi adalah fondasi jemaat. Nah, ingat baik-baik itu. Jadi rasul dan nabi itu dihitung, ya, masuk ke dalam jemaat itu. Nah, katanya, ya, apapun juga latar belakang kita, siapa, ya, biar orang merdeka atau budak kah, ya, orang Yunani kah, non Yahudi kah, dan lain sebagainya, kalau sudah dibaptis ke dalam satu tubuh, ya, dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, itulah sebabnya di sini kita melihat bahwa baptisan itu adalah untuk menjadi anggota jemaat, ya. Baptisan itu untuk masuk ke dalam satu tubuh. Jadi baptisan bukan untuk masuk surga. Baptisan bukan untuk menjadi mendapatkan kepastian masuk surga. Oleh sebab itu membaptis itu adalah untuk menjadi anggota jemaat.
Dan itulah sebabnya kita tidak perlu tergesa-gesa membaptis orang yang sedang sekarat di rumah sakit, karena dia belum bisa menjadi anggota jemaat. Dia tidak bisa menjadi murid ya, dalam keadaan ada selang kecil di hidung ya, di mana-mana begitu. Itu tidak bisa menjadi anggota jemaat. Dia tidak bisa menjadi murid. Tunggu dia sembuh nanti dia baru bisa jadi murid, dan tunggu dia sembuh nanti baru dia dibaptis ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah itulah yang benar. Dibaptis menjadi satu tubuh, kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, jadi sumber pengajaran rohani ya, sumber pengajaran rohani di dalam jemaat itu satu, yaitu dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin, ya kiranya Roh Kuduslah yang membantu menjelaskan Alkitab, ya, menjelaskan firman Tuhan. Kalau sekarang, kalau zaman itu belum ada Alkitab di tangan mereka, jadi Roh Kuduslah yang memberikan karunia-karunia, berkata-kata dengan hikmat kepada pengkhotbahnya, berkata-kata dengan pengetahuan ya kepada pengkhotbahnya itu. Nah, sehingga dia dapat menyampaikan firman Tuhan yang benar. Nah, hari ini tidak demikian. Hari ini sudah tertulis di tangan kita, yang firman Tuhan yang sempurna sudah ada di tangan kita. Hari ini kita menjelaskan Alkitab yang ada di tangan kita. Kita tidak boleh lagi meminta karunia supaya diturunkan wahyu bagi kita, kemudian kita sampaikan wahyu yang baru, yang berbeda dengan yang ada tertulis dalam Alkitab ya. Wah, itu celaka, itu pasti sumbernya dari iblis gitu. Terus ada yang berkata, oh ya, diberikan wahyu tapi yang sama dengan Alkitab. Nah, kenapa kalau yang sama mesti diberikan lagi gitu? Ya, yang sama kan kita tinggal baca saja di dalam Alkitab. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cobalah ya kita mesti hati-hati ya. Terus di sini Rasul Paulus ya banyak berbicara tentang masalah tubuh di sini ya, masalah kesatuan tubuh, masalah anggota tubuh yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Di mana di dalam satu tubuh, sebagaimana Allah menciptakan tubuh kita sedemikian kompleksnya ya, tubuh kita sedemikian rumitnya, tetapi sedemikian harmonisnya ya, dikendalikan oleh otak ya di kepala kita. Jadi Yesus Kristus adalah kepala ya, dan jemaat itu adalah tubuh. Jadi tubuh ini harus terkendali oleh kepala. Kalau tubuh yang tidak terkendali oleh kepala, ya ini kepala mau ambil minum tapi tangannya goyang-goyang terus, itu tubuh yang sudah stroke itu ya. Tubuh sudah stroke karena ada apa? Ada kekacauan hubungan antara otak dengan anggota tubuh itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Jadi begini. Di dalam anggota jemaat, di dalam anggota tubuh ya, kita lihat semuanya saling membutuhkan. Semuanya tidak bisa berkata bahwa ini saya bukan kaki, jadi maka saya mau diam saja di sini, kakinya mau jalan gitu. Nggak bisa begitu ya, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Kata ayat 14 ya, begitu betul sekali ya, tubuh terdiri dari banyak anggota. Andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, nggak bisa ya, kamu adalah tubuh ya. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tidak benar ya, dia adalah tubuh ya. Dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata ya, aku tidak termasuk tubuh ya. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tidak benar ya. Dia adalah tubuh ya. Dia telinga ya. Dia dipentingkan untuk mendengar. Ya memang dia tidak berfungsi untuk melihat, tapi dia berfungsi untuk mendengar gitu. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata ya, di manakah pendengaran ya? Bagaimana bisa begitu ya? Jadi semuanya kepingin jadi mata, nggak bisa ya. Di manakah pendengaran ya? Jadi dalam satu anggota, dalam satu jemaat ada banyak anggota jemaat di dalamnya. Nah, puji syukur kepada Tuhan kalau Tuhan mengaruniakan anggota jemaat yang beraneka ragam ya, beraneka ragam. Jadi semakin bervariasi satu jemaat itu semakin bagus ya. Oleh sebab itu kita tahu bahwa gereja yang benar mestinya tidak dibatasin satu suku ya, tidak dibatasin satu suku. Jadi itu gereja yang benar ya, gereja yang Alkitabiah, dan di dalamnya ada banyak suku, dan kalau bisa di dalamnya terdiri dari orang yang berbagai profesi ya. Tuhan mengaruniakan orang yang ngerti sound system, Tuhan mengaruniakan orang yang untuk memasak ya, supaya kita ada makan terus ya. Tuhan mengaruniakan orang yang ngerti dekor ya, Tuhan karuniakan orang yang ngerti pembangunan dan lain sebagainya gitu. Jadi semuanya itu Tuhan karuniakan untuk melengkapi tubuh ya. Jadi jangan semuanya mata katanya. Nah, telinganya di mana gitu
ya. Andai kata semuanya telinga, di manakah penciuman katanya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus ya, suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi seperti tubuh kita ini ya, ini cakep gitu ya, semuanya berfungsi dengan baik ya loh. Mengapa ini ada kuku, apa ada gunanya kuku ya? Ya di saat-saat tertentu kita tidak merasa dia sangat penting, tetapi ketika kita mau pungut koin, yaitu kalau nggak ada kuku agak susah itu ya, agak susah untuk memungut koin kecil gitu ya. Jadi semuanya ada kegunaannya. Nah, katanya, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh ya? Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Nah, jemaat Korintus harus memahami akan hal ini. Bukan hanya jemaat Korintus, ya jemaat semuanya, termasuk jemaat yang hari ini, jemaat Grafe, jemaat yang lain-lain semuanya harus memahami itu adalah satu jemaat itu satu tubuh. Ya, sekali lagi satu jemaat itu satu tubuh, ya bukan semua orang Kristen satu dunia ini satu tubuh, bukan ya. Karena ya kita tidak tahu nih bagaimana di Amerika di sana, di Afrika ya, di Eropa di sana. Kita tidak tahu ya apa yang mereka buat sekarang ini. Bagaimanakah mungkin menjadi satu tubuh dengan semua mereka di sana? Tidak ya. Yang benar adalah satu anggota, satu jemaat lokal itu satu tubuh Kristus. Ya, jadi katanya mata tidak dapat berkata-kata kepada tangan di dalam satu jemaat ya. Aku tidak membutuhkan engkau ya. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau ya. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan ya. Jadi paling lemah paling dibutuhkan. Anda tahu bagian tubuh ini yang nampak luar ini yang paling lemah apa, tahu nggak? Mata kita paling lemah. Ya, itu kalau kena tonjok saja mata kita bisa nggak lihat lagi gitu ya. Tapi siapapun tidak dapat menyangkal bahwa kita sangat membutuhkan mata. Ya, kalau Anda disuruh memilih ya, atau mau tangan buntung atau mau buta ya. Cuman kalau dua ada pilihan itu kita pilih tangan buntung daripada buta ya. Tetapi ya sekali lagi ya, tentu yang baik itu adalah ada mata dan ada tangan gitu ya. Itu yang paling baik. Nah, jadi yang bagian tubuh yang paling lemah justru kita paling membutuhkannya. Nah, itu harus difahami. Nah, kita lihat lagi di sini. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurutnya pemandangan kita kurang terhormat, ya bagian anggota tubuh yang kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, ya kita berikan penghormatan khusus katanya. Ya, jadi bagian apa ini yang katanya kelihatannya kurang terhormat, ya. Kurang terhormat di kaki kita mungkin ya banyak injak kotoran gitu ya. Kita berikan penghormatan khusus, dipakaikan sepatu yang cakep gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, katanya bagian anggota tubuh kita yang kurang terhormat kita berikan penghormatan khusus ya, dipakaikan sepatu yang cakep gitu. Kalau kaki kalau telanjang banyak injak itu kotoran, jadi ya kita pakaikan sepatu yang cakep gitu kepadanya gitu. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok ya, kita berikan perhatian khusus ya, kita berikan perhatian khusus. Nah, hal-hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota kita yang lain ya. Jadi yang elok tidak membutuhkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa ya, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi ya ini perpecahan dalam tubuh. Intinya adalah jangan terjadi perpecahan tubuh. Intinya jemaat itu harus bersatu, sehati sepikir ya, sehati sepikir. Sekali lagi, satu jemaat lokal itu adalah tubuh Kristus, satu tubuh. Nah, kalau ada orang tidak sehati di situ, oke, dia silakan keluar, kemudian dia silakan bikin jemaat sendiri. Itu tubuh Kristus. Nah, di situ sehati sepikir gitu. Sekali lagi, yang satu tubuh itu sehati sepikir. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan kita tidak mungkin menafsirkan tubuh Kristus itu satu, ya itu meliputi orang Kristen seluruh dunia gitu. Itu tidak mungkin. Mengapa? Nah, bagaimana saya bisa sehati sepikir dengan mereka di Afrika, ya, begitu jauhnya? Bagaimana saya bisa sehati sepikir dengan mereka yang ada di Eropa, ya?
Tidak, ya. Itu satu tubuh, ya. Satu tubuh Kristus itu satu jemaat lokal. Dan di dalam satu jemaat lokal itu harus sehati sepikir, ya. Tidak boleh pecah-pecah gitu. Sehati sepikir, ya. Nah, katanya ini ya. Jadi karena semuanya itu anggota turut menderita, ya. Kalau satu anggota ini mengalami hal yang buruk, ya, maka semuanya pasti ikut menderita, ya. Kalau satu anggota dimuliakan, semuanya pasti akan ikut dimuliakan. Jadi betapa satu jemaat lokal itu sedemikian bersatunya, ya, sehingga kita merasakan sukacita maupun duka cita dari anggota yang lain, ya. Jadi katanya demikian ini, ya. Jadi kita semua diberikan penghormatan khusus kepada yang kurang mulia, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ya, anggota-anggota semuanya saling memperhatikan. Karena itu, ya, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Oleh sebab itu, di dalam satu jemaat lokal itu saling memperhatikan. Dan kita mesti tahu, ya, kalau ada anggota jemaat yang hidupnya nggak senonoh, kita perlu tegur, ya. Itu aturan berjemaat dalam Matius pasal 18 dijalankan, ditegur dulu secara empat mata, ya, jadi berdua saja. Nah, kalau dia mau bertobat, puji Tuhan lah. Jadi kemuliaan jemaat itu tidak akan dikotori oleh dia, ya. Tetapi kalau dia tidak mau bertobat, bagaimana? Kalau dia terus begitu tidak mau bertobat, nanti, ya, nama baik, kemuliaan dari jemaat yang kita ada di dalamnya akan dikotorinya. Oleh sebab itu aturan Alkitab berkata, ajaklah beberapa orang untuk menjadi saksi, menegurnya. Nah, kalau dia bertobat, sudahlah, ya, sampai di situ. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, langkah berikutnya apa? Serahkan kepada jemaat, diumumkan kepada jemaat, ya. Nah, kalau dia diumumkan kepada jemaat, seluruh jemaat menegurnya, dia tidak mau bertobat juga, apa yang mesti dilakukan? Di dalam Alkitab dikatakan, usirlah dia, umumkan dia bukan jadi anggota jemaat kita lagi. Tetapi apakah dia masih boleh datang kebaktian? Masih boleh, tetapi dia bukan anggota jemaat, dia hanyalah pengunjung biasa. Tamu kita sekarang berubah menjadi tamu. Jadi begitulah sistem, ya, berjemaat yang Tuhan inginkan. Nah, kemuliaan satu anggota itu kemuliaan semuanya, ya. Sementara itu, ya, ini kecemaran satu anggota itu juga kecemaran bagi semua yang lain. Oleh sebab itu kita perlu saling memperhatikan, ya. Kita tidak mau ada orang yang bikin masalah di dalam jemaat, dan semuanya bersama-sama mempunyai tujuan untuk memuliakan jemaat. Nah, di ayat 27 dia bilang, kamu semua adalah tubuh Kristus, ya. Kamu semua, ya, adalah membentuk satu tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, benar. Tubuh Kristus itu satu jemaat lokal. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang, ya, dalam jemaat, ya. Pertama, sebagai rasul. Siapa yang ditetapkan sebagai rasul di Korintus? Ya, Paulus maksudnya, ya. Kedua, sebagai nabi, ya. Mungkin ada, ya, siapa, ya, sebagai nabi di situ. Ketiga, sebagai pengajar, ya. Pengajar, mungkin gembalanya sebagai pengajar, ya. Nah, di dalam satu jemaat, ya, itu saya katakan rasul dan nabi itu adalah fondasi. Rasul dan nabi itu fondasi jemaat. Kemudian jemaat yang lain semuanya itu dibangun di atas dasar, yaitu rasul dan nabi. Tahukah Anda rasul dan nabi sekarang ini diwakili oleh apa? Direpresentasikan dengan apa? Ini Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu mewakili kelompok nabi, dan Perjanjian Baru mewakili kelompok rasul. Jadi di dalam Efesus pasal 2 ayat 19-20 dikatakan rasul-rasul dan nabi-nabi adalah fondasi jemaat, dan Yesus Kristus adalah batu penjurunya. Jadi kita tahu persis, ya, hierarki, ya, sistem di dalam sebuah jemaat, ya. Jadi masing-masing adalah anggota, dan rasul semuanya itu. Nah, selanjutnya katanya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Nah, siapa mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Ya, rasul, ya, rasul, ya, untuk menyembuhkan, ya, untuk melayani, ya, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa lidah. Sekali lagi, tidak ada yang namanya bahasa roh, gitu, ya. Itu salah terjemah, ya. Banyak orang Kristen tidak tahu akan hal itu, dan kemudian Lembaga Alkitab Indonesia memperbaikinya dalam terbitan
2000, tapi denominasi tertentu berkata tidak boleh itu. Jadi mereka bukan mencari kebenaran, mereka mencari pembenaran. Biar salah asal kami suka gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah ya kita lihat ya, memperlihatkan kepada kita motivasi di dalam hati mereka itu mencari kebenarankah atau mencari pembenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya di sini katanya, ada yang diberi karunia untuk mengadakan mujizat. Nah, itu rasul-rasul untuk menyembuhkan secara insidental, ya toh. Itu siapa saja ya bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan, tetapi bukan karunia menyembuhkan. Kalau karunia mengadakan mujizat menyembuhkan itu adalah karunia rasul. Tetapi mengenai kita berdoa dan orang bisa sembuh ya, kita percaya Tuhan dalam semua zaman itu bisa menolong menyembuhkan orang. Itulah sebabnya kita hari ini berdoa. Itulah sebabnya saya sakit, saya berdoa. Itulah sebabnya kalau jemaat sakit, saya berdoa. Tetapi yang menerima karunia melakukan mujizat untuk menyembuhkan, itu adalah karunia rasul. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12 dikatakan di situ. Dan karunia melayani, karunia memimpin. Nah, karunia memimpin jelas ini diberikan kepada gembala. Ya. Karunia melayani, seharusnya banyak jemaat menerima karunia melayani. Supaya semarak, supaya saling melayaninya hebat gitu. Nah, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa lidah ya. Pada waktu itu orang yang menerima wahyu ya, bernubuat, menerima wahyu bahasa lidah. Nah, apa ya toh, pada waktu itu wahyu masih diturunkan, dan wahyu yang terakhir itu sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 itu wahyu yang terakhir. Ketika wahyu yang terakhir diturunkan, sesudahnya Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Tidak ada orang berbahasa lidah lagi, tidak ada orang bernubuat lagi, karena wahyu sudah diberhentikan gitu. Jadi karunia yang berhubungan dengan proses pewahyuan dihentikan juga. Begitu. Dan adakah mereka semua rasul katanya, atau semuanya nabi? Tidak ya, atau semuanya pengajar ya. Adakah mereka semuanya mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Tidak ya. Jadi hanya rasul yang dapat karunia mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan ya, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh, bahasa lidah ya. Ini bukan bahasa roh tapi bahasa lidah. Nah, tidak ya, semuanya beraneka ragam. Yang intinya semuanya itu diberikan untuk ya pembangunan jemaat ya. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Ya, karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin pendengar sekalian ada yang berpikir, kalau gitu karunia apa yang paling utama? Banyak orang Kristen berpikir karunia yang utama itu adalah karunia yang memukau orang, yang memukau orang. Karunia yang menyebabkan orang berdecak-decak kayak cecak gitu. Itu ya. Itulah yang dikejar orang. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, padahal kalau demikian itu menunjukkan siapa kita sebenarnya, tahu nggak? Itu menunjukkan bahwa kita ini orang yang suka dipuji, kita orang yang suka ini gila hormat gitu ya, gila hormat. Nah, karunia apa yang utama? Karunia apa yang penting untuk membangun jemaat? Karunia apa yang sangat penting ya? Karunia melayani? Oh ya, karunia melayani itu adalah karunia yang paling dibutuhkan oleh jemaat, you know? Dan apalagi sekarang di akhir zaman ini manusia pada sibuk ya, sibuk semuanya ya. Kalau bukan sibuk, kamu bukan manusia modern ya. Kamu manusia purba gitu. Kalau enggak sibuk sekarang seolah-olah begitu ya. Jadi mesti sibuk ini. Wah, sibuk ya dia ya. Aduh ya, perginya subuh, pulangnya malam. Jadi sibuknya bukan main gitu. Nah, itu baru manusia modern katanya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu ya sekarang kekurangan karunia melayani ya. Karunia orang yang memperhatikan orang lain ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, tiap-tiap zaman karunia yang utama itu berbeda sesuai dengan kebutuhan zaman itu ya. Zaman Rasul Paulus karunia yang utama itu apa? Zamannya Rasul Paulus karunia yang utama itu adalah karunia menerima wahyu kemudian menguatkan orang. Ya, menguatkan orang. Dan ya tentu dalam segala hal, nah karunia yang utama nanti ditunjukkan oleh Rasul Paulus katanya. Itu besok pagi ya. Besok pagi kita bahas pasal yang ke-13 ya. Pasal yang pendek hanya 13 ayat tetapi isinya sangat dalam di dalamnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita sampai di sini di pasal 12 ini. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu atas kasih setiamu, atas pimpinanmu, sehingga kami telah mempelajari firman-Mu dengan baik. Akal budi yang Kau berikan pada kami semua, pendengar di rumah, Tuhan pimpin, Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan hari ini. Tuhan kiranya tolong mereka supaya semua yang dikerjakan itu berjalan lancar, mulus semuanya, karena Engkau memimpin langkah-langkah anak-anak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.